Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan yang sedang Allah kasih ujian semoga menjadi bahan peningkatan naiknya derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita berada di sebuah tempat, di sebuah waktu yang sebenarnya kita tidak ingin berada di ruang dan waktu itu. Umpamanya di sebuah tempat yang banyak hal-hal yang negatif, tetapi kita harus berada di tempat itu. Jika demikian adanya, maka paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berjanji dalam hati, dalam diri sendiri, berjanji kepada Allah, mungkin tidak bisa merubah suatu keadaan untuk menuju lebih baik, tetapi paling tidak kita pastikan diri kita tidak menambah jumlah orang yang berbuat maksiat, tidak menambah jumlah orang yang berbuat tidak benar di tempat itu. Kita pastikan kita tidak akan menambah jumlah orang yang berbuat ketidakbaikan atau kita tidak berbuat jahat. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata baginda Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkan aku, munkaratil akhlaq, dari perbuatan-perbuatan kemungkaran akhlak. Ada ulama yang menafsirkan kalau mungkar itu perbuatan yang tidak saja merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, merugikan pihak lain, merugikan komunitas lain. Semoga Allah menjauhkan dari kemungkaran-kemungkaran ini. Maka ketika berada dalam kondisi di ruang dan waktu yang Allahu Akbar, Masya Allah, tempatnya tidak islami, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang beradab, maka kita, kata orang tua dulu, ada falsafah ragi. Apa ragi? Ragi adalah bisa mewarnai dalam kebaikan. Ragi di sini bermakna bisa mewarnai yang negatif menjadi positif, yang tidak baik menjadi baik, yang jahat menjadi baik. Maka kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada para alim ulama, kepada para pendakwah yang secara sadar, walau banyak tantangan, ia masuk ke tempat-tempat yang dijauhi oleh orang lain. Menjauhi tempat itu juga bagus karena kita ingin tidak terjebak dalam perbuatan kemungkaran, tetapi datang menawarkan kebaikan, datang memberikan ingatan, memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang sedang berkembang maksiat, yang sedang dalam kemungkaran, mengingatkan itu luar biasa. Itulah dakwah mengajak kepada kebaikan. Walaupun resikonya cukup besar, tetapi dengan dakwah seperti itu, insya Allah pahalanya juga besar. Semoga istiqomah para pendakwah, para mubalik yang fokus berdakwah di tempat-tempat yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, orang tua dulu mengingatkan kita ada falsafah ikan di lautan. Laut itu airnya asin. Segala sesuatu yang berada di laut terbawa oleh rasa asinnya air laut. Tetapi kemudian ikan yang hidup tidak asin. Kenapa tidak asin? Karena ikannya hidup. Kalau ikannya mati mengambang di laut, menjadi asin. Apa maknanya?
hidupnya hati kita, hidupnya pikiran kita, hidupnya akal sehat kita, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh suasana yang tidak baik itu. Walaupun kita berada di tempat yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus kita adalah memohon perlindungan, kemudian juga kita memohon kebaikan untuk berbagi kebaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak baik. Semangatnya adalah semangat perubahan, semangatnya adalah semangat kebaikan, semangatnya adalah semangat persaudaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.